Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Pria asal Leeds, Inggris, bernama Martin menjadi mualaf saat dirinya berusia 29 tahun. Sebelumnya, ia menganggap Islam sebagai agama yang aneh. Saya awalnya enggan melakukan ini, mualaf, karena Islam sangat aneh bagi saya. Namun, saya mulai bertemu dengan Muslim dan belajar lebih banyak tentang agama, kata Martin mengutip republika.co.id dilansir dari laman Leeds New Muslims, Kamis tanggal 11 Juni tahun 2023. Martin merupakan orang Inggris berkulit putih keturunan Irlandia, dan ia dilahirkan dalam keluarga Katolik. Martin menjadi anak lelaki altar untuk beberapa waktu dan ayahnya ingin menjadi seorang pastor. Pada masa itu, Martin tidak mengetahui apa-apa tentang Islam. Ia bahkan tidak bisa membedakan antara Muslim, Hindu, dan Sikh. Martin mengungkapkan, sebelumnya ia hanya orang biasa yang menjalani kehidupan normal. Ia senang bersosialisasi dengan teman-teman, menonton sepak bola, dan bertemu orang-orang, namun kemudian ia bertemu dengan seorang wanita Muslim keturunan Prancis dan Maroko. Dia berada di Inggris dengan penempatan kerja, sebagai bagian dari program kuliah yang dia ikuti. Dia tinggal bersama orang tua Martin sebagai keluarga angkat agar ia dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Kami saling tertarik dan mulai menjalin hubungan. Tetapi segera setelah itu, dia memberitahu saya bahwa kami hanya bisa bersama melalui pernikahan, dan karenanya, saya harus masuk Islam, kata Martin. Akhirnya Martin pun memutuskan mempelajari Islam. Ia bertemu dengan orang-orang Muslim, namun itu bukan pengalaman yang baik baginya. Martin menginginkan seseorang yang bisa mengajari dirinya dasar-dasar agama, kemudian dengan penyampaian dalam bahasa Inggris yang jelas dan dengan cara yang mudah dimengerti. Namun, semua Muslim yang ia temui menggunakan bahasa Arab atau Urdu. Selain itu, mereka sangat terikat dengan budaya aslinya dalam hal pakaian dan tingkah laku. Tidak ada yang dapat saya lihat di dalamnya yang membuat saya merasa saya bisa menjadi seorang Muslim. Bagaimanapun, saya memutuskan jika saya benar-benar ingin belajar tentang Islam, saya harus belajar sendiri. Jadi saya mulai membaca buku demi buku, ucap Martin. Martin mengaku terkejut menemukan Islam berbagi garis keturunannya dengan agama Kristen dan Yahudi. Dan semua yang ia baca selaras dengan jiwanya, dan setelah berbulan-bulan belajar, Martin merasa yakin Islam merupakan agama yang benar dari Tuhan dan ia siap bertaubat. Martin pun memutuskan bersyahadat sendirian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya sebagai saksinya. Setelah itu, ia menganggap dirinya seorang Muslim. Sebagai seorang manusia, saya memang berdialog dengan Tuhan, tetapi entah bagaimana terhenti, Islam menyalakan kembali dialog itu, menghubungkan kembali saya dengannya dan menghapus perantara apapun dalam hubungan kami, kata Martin. Martin memberikan nasihat bagi orang yang ingin mencari tahu tentang Islam. Mereka harus menggunakan waktu, dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki semua jawaban atas segala pertanyaan. Martin menambahkan, bagi mereka yang baru pindah agama menjadi Muslim, diharapkan tetap berpenampilan dengan baik. Hal ini karena mereka merupakan wakil dari Islam, Advent. Menyebut nama Abu Bakar Siraj ad-Din, mungkin tak banyak orang yang mengenalnya. Ketika disebut nama Martin Lings, tentu hanya sebagian umat Islam yang mengetahuinya. Namun, bagi kebanyakan pelajar, peneliti, dan tokoh Muslim, nama Martin Lings sangat populer, karena tulisan dan karya-karyanya mampu memberi inspirasi banyak orang dalam mempelajari Islam. Padahal, sang penulis dulunya seorang pemeluk Kristen yang taat, berkat hidayah Allah. Ia pun memeluk Islam dan menjadi mualaf. Salah satu karyanya yang sangat fenomenal berjudul Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik, Muhammad, His Life Based on the Earliest Sources, diterbitkan tahun 1983. Buku yang berisikan biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini didedikasikan untuk pemimpin Pakistan, Zia-ul Haq, dengan gaya narasi, bertutur, yang halus dan mudah dipahami. Martin Lings mampu menghadirkan sebuah riwayat hidup dan perjalanan seorang tokoh inspiratif bagi dunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Ia menulisnya dengan sangat detail dan mengagumkan. Oleh banyak kalangan, buku ini dinilai sebagai salah satu buku biografi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik dan pernah diterbitkan. Tentunya, hanya seseorang yang berkemampuan istimewa yang bisa menghasilkan sebuah buku yang berkualitas dan menyentuh. Itulah yang dilakukan Martin Lings karena kecintaannya pada sang uswatun hasanah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain buku di atas, nama Martin Lings juga banyak dikenal dari berbagai karya-karyanya yang lain. Di antaranya adalah terjemahan teks Islam,
puisi, seni, dan filsafat. Dari tulisan-tulisannya itu, Links kerap disejajarkan dengan peneliti seni berkebangsaan Swiss Jerman, Titus Burckhardt, tokoh filsuf abadi dan metafisikawan Prancis, René Guénon, serta cendekiawan Jerman, Fridtjof Schuon. Martin Links sangat identik dengan seorang sufi yang gigih dalam menyebarkan Islam di Barat melalui tulisan-tulisan dan artikel-artikelnya yang tajam dan kritis. Namun, hal yang paling berkesan dari Links adalah keterkaitan karya dengan jiwa ihsan, keindahan dan kecemerlangan yang dimilikinya. Ia mencurahkan jiwa dan hatinya dalam menghasilkan sebuah karya yang inspiratif, jelas, dan berkualitas. Mengenal Islam pada tahun 1939, Links datang ke Mesir mengunjungi seorang teman dekatnya yang kebetulan mengajar di Universitas Kairo. Temannya ini juga merupakan asisten filsuf Prancis, René Guénon. Akan tetapi, pada saat kunjungannya itu, sang teman meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Kemudian, Links diminta untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh temannya ini. Dia menerima tawaran tersebut. Links pun mulai aktif belajar bahasa Arab dan mempelajari Islam. Setelah banyak berhubungan dengan ajaran Sufi Sazililiyah, dia berketetapan hati untuk masuk Islam. Sejak saat itu, ia menjadi pribadi baru dengan nama Abu Bakar Siraj ad-Din. Bagi Links, Islam bukan hanya sekadar agama, Islam menjadi petunjuk hidup umat manusia. Ia sangat terkesan dengan Al-Quran dan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginya, tak ada tokoh yang melebihi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam akhlak maupun kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, bukunya yang berjudul Muhammad, Kisah Hidup Nabi merupakan salah satu bukti kecintaannya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.